Halo, selamat pagi Sobat IDX. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini Rabu 15 Agustus 2024 bertemu dengan saya lagi Hesti Budi Harti dari KPBI Jawa Timur. Halo, selamat pagi Sobat IDX. Gimana nih kabar hari ini? Baik, pada hari ini seperti biasanya kita akan diskusi terkait perkembangan pasar modal terkini. Dan hari ini kita tidak sendirian juga, kita akan ditemani oleh Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Apabila nanti Sobat IDX memiliki pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar ini. Baik Sobat IDX, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sambil menunggu rekan kita datang, hari ini akan saya informasikan dulu nih ya, perkembangan domestik pasar modal Indonesia. Perkembangan dari pasar saham domestik menunjukkan IHSG pada hari Rabu kemarin 13 Agustus 2024 ditutup menguat 1,08% ke posisi 7.436 dari penutupan sebelumnya pada level 7.356,64. Dan pada kemarin secara akumulatif investor asing membuka net buy senilai 2,98 triliun sejak awal tahun, dan rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terapresiasi ke level 15.678 per USD yang dari sebelumnya 15.833. Beberapa perkembangan dari dalam negeri lainnya yaitu Kementerian Keuangan, setoran dividen BUMN mencapai 68,3 triliun per Juli 2024 atau mencapai 79,6% dari target 2024. Adapun setoran tersebut naik 13,4% dibandingkan bulan Juli 2023 yang mencapai 60,2 triliun. Baik, Sobat ADX, sambil kita menunggu nih dari PT RHB Sekuritas untuk join. Perkembangan domestik tadi sudah kita sebutkan ya, dari pasar saham domestik kita bahwa IHSG pada hari Rabu kemarin ditutup menguat, yaitu ke posisi 7.436. Baik, coba saya undang rekan saya dari RHB Sekuritas Indonesia. Apabila teman-teman dari Sobat IDX ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab bersama dengan PT RHB Sekuritas Indonesia. Oke, sambil menunggu dengan Mas Maulana nanti bergabung, kita informasikan lagi bahwa beberapa perkembangan nih dari dalam negeri lainnya selain dari Kementerian Keuangan. Oke, sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Mas Maulana. Baik, sambil menunggu. Nah, selamat pagi Mas Maulana. Iya, selamat pagi Mbak Esti. Gimana kabarnya pagi ini, Mas? Alhamdulillah baik. Ini suara masuk ya? Suara Mas Maulana terdengar dengan jelas, sangat jelas. Kelihatan sumringah nih Mas hari ini, Mas. Seminggu ini hijau terus kayaknya nih Mas ya. Jadi happy. Iya, seperti itu. Baik, Mas Maulana, kemarin kan ini IHSG mencapai all time high-nya ya di 7.436 dan juga kapitalisasi pasar kita 12,01 triliun. Ini kayak kan membawakan kabar yang bagus nih buat teman-teman investor di Surabaya, di Jawa Timur, dan di Indonesia nih ya. Kira-kira apa saja nih Mas yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kemarin nih ya sih kita bisa mencapai all time high-nya? Silakan Mas Maulana. Oke, terima kasih Mbak Esti dan selamat pagi juga buat Sobat EDX dan Smart People. Sebenarnya sih pasca Black Monday kemarin ya kan, memang sempat ada panic selling gitu dan itu merupakan sebuah strategi dari ini ya, dari apa market maker gitu untuk membuat ISG kita lebih atraktif gitu. Nah, yang pertama sentimennya adalah memang sih nggak lepas dari makroekonomi ya, baik dari sentimen dari dalam ataupun dari luar juga.
Lalu yang kedua ada momentum di mana kita kan menjelang ini ya, menjelang Agustus nanti ya, 17 Agustus nanti tentunya pastilah ada ya kita mungkin dapat kado lah gitu, kado kemerdekaan dari ini ya, dari pasar gitu, dan ini bisa dimanfaatkan buat para pelaku pasar, buat teman-teman sobat IDX gitu. Nah, makroekonomi kita itu cukup stabil sebenarnya sih, kita bisa dibilang cukup stabil ya, dan itu terbukti dengan penguatan rupiah beberapa hari kemarin ya gitu, yang juga ditopang oleh sentimen dari luar di mana para pelaku pasar masih mengindikasikan gitu bahwasanya nanti akan ada pemotongan suku bunga The Fed di bulan September nanti gitu. Apalagi kan kemarin data inflasi Amerika itu kan di bawah 3%. Kalau Ya, nggak salah sesuai sekitar harapan 2,4 gitu ya. ya. Nah, meskipun sih The Fed sendiri itu Mm-mm. seringkali mengonfirmasi bahwasannya mereka akan menurunkan suku bunganya apabila tingkat inflasinya itu di kisaran 2% gitu. Nah, jadi ini spekulasi pasar, tapi ini Mm-mm. juga direspon positif dengan data Amerika, ya konfirmasinya dari data US tadi, data inflasinya, dan ya untungnya kita tentu mendapatkan momentum yang pas gitu, dimana kan ini menjelang 17 juga, lalu juga akhirnya hot money juga mulai kembali masuk ke Indonesia gitu, dan kita tahu pekan terakhir mungkin sekitar 2,7 triliun kalau nggak salah, nanti bisa dikorek gitu, net buy asing di market kita, sehingga itulah mengapa ISG sempat ya menyentuh ini all time high-nya gitu ya mungkin. Kita lihat aja mungkin kalau untuk hari ini dan juga besok mungkin ya cenderung fluktuatif ya gitu, karena beberapa hari ini kan nyaris 4 hari berturut-turut di zona hijau gitu. Nah, jadi ini mungkin nanti untuk hari ini mungkin akan bergerak mix gitu, yang mudah-mudahan nanti bisa disebut di level hijau gitu di area 7.006 sorry 7.460-an lah mudah-mudahan gitu. Tapi sekali lagi nanti konfirmasinya di ini penguatan mata uang kita atau rupiah kita. Kalau rupiah kita masih menguat, ya memang ada peluang ya, sehingga nanti akan melanjutkan paling enggak ke area resistnya lah ke 7.660 ya, sorry 74 ya, kisaran 7463 lah kurang lebih di area itu nantinya gitu. Nanti kita lihat aja nanti kalau emang rupiahnya oke, masih oke, dan saya pikir kalau sentimen dari dalam negeri sih nggak ada yang ini sih, cenderung stabil lah menurut saya gitu, apalagi kan ini kita fokusnya kan ke IKN Ya, gitu, jadi ya, ya. ya kalau tinggal di luar negeri aja sih, paling tensi di Timur Tengah aja nanti mungkin yang bakal jadi triggernya kita gitu nantinya gitu. Tapi saya pikir kalau untuk market saat ini masih ada euforia, kita bisa maksimalkan, tapi tetap harus waspada. Takutnya nanti ada profit taking gitu. Karena udah di hari Kamis ya ini Mas ya. Biasanya pada Betul. jualan nih kayaknya kalau di Kamis. Baik Mas Maulana, kalau kita lihat dari sektoral yang ada, tadi pagi ini dibuka semuanya menghijau nih Mas ya. Dari beberapa sektoral, semuanya nih kayak semua sektoral tuh menghijau. Nah kira-kira sektor-sektor apa aja nih yang masih bisa dicermatin oleh Sobat IDX Oke. untuk 2 hari ini mungkin ya? Ya. Ya kemarin mungkin hampir 4 hari ya, ini hari keempat ya kalau kita hitung Ya. itu blue chip ya, utamanya banking kan selalu digerakin pertama sih. Nah, Hmm. mungkin nanti kita bisa alternatif second liner-nya mungkin bisa, atau di third liner juga bisa ya, di yang second ini ya, yang ketiga lah. Ini bisa juga diperhatikan buat teman-teman. Mungkin sektor yang belum jalan itu kita masih ada ini, basic industry utamanya seperti pakan ternak, ini juga menarik sih. Terus juga ada dari basic industrinya ini dari sektor semen sih gitu. Meskipun sebenarnya sih sektor semen juga perlu apa ya, perlu sedikit agak waspada juga, karena hari kemarin sempat ada penguatan gitu. Cuman sekarang masih terkonsolidasi itu aja sih, kayak MGR, IMPC. Terus juga ada konstruksi, ya konstruksi ini masih masih menarik ya. Yang apalagi nanti sampai 17 Agustus saya pikir konstruksi ini masih bisa jadi inilah, bisa kita perhatikan lah, kita lirik aja. Selain itu juga kalau banking saya pikir sih udah di area resistnya, tinggal balik lagi ke trading plan-nya teman-teman gitu, mau take profit untuk jangka pendek atau untuk jangka menengah atau panjangnya itu coba di review lagi trade plan-nya bagaimana. Nah, kalau yang lain kayak pakan ternak ini masih masih bisa. Sebenarnya masih cukup banyak yang menarik sih masih sih untuk market kita sih gitu. Karena saya sendiri, saya pribadi sih masih optimis lah ISG bisa ke area 76 78 lah di tahun ini gitu. Baik, Seperti itu berarti Mbak. yang patut dicermati di perbankan ya, masih perbankan dan konsumer mungkinnya dan konstruksi tadi tuh ya. Ya betul. Baik. Baik, Mas Maulana, kalau dari sisi sektor tadi kita sudah tahu nih ya. Nah, kira-kira untuk para pemula nih Mas yang baru masuk nih kan biasanya ada juga FOMO gitu ya, atau dapat berita nih hari ini lagi bagus terus IHSG sepekan ini.
Kira-kira untuk Mhm. investor pemula saham-saham apa yang bisa dicermatin? Kan kalau kita sebenarnya kalau pakai prinsip kan kita beli di saat murah gitu ya dan dijual saat tinggi. Nah, kalau sekarang bisa masuk nggak nih teman-teman investor pemula gitu? Oke, kalau untuk pemula ya, kita Mm-mm. anjurkan untuk jangka menengah sampai jangka panjang lah gitu Oke. ya kan, karena basicnya enggak gitu. Ya mungkin kita bisa lah melirik saham-saham yang familiar aja ke kita, misalnya kayak perbankan, ya kan kita tahu kayak ada BRI, ada BCA, BNI, Mandiri juga di sana. Kita bisa lah untuk fokus ke saham-saham itu. Gitu. Yang penting kita tahu lah produknya ada gitu. Terus yang kedua ya kita emang fokusnya ke fundamental nantinya gitu. Fundamental ini kan sudah masuk ke kuartal ketiga sih sebenarnya. Ya, Nah nanti betul. kita biasanya di kuartal ketiga itu biasanya sih di ini sektor energi sih, sektor energi karena kan di Eropa sana kan udah mau masuk musim dingin. Biasanya kebutuhan energinya tuh sampai akhir tahun tuh pasti naik. Nah, di situ biasanya Oke. kita bisa memanfaatkan momentum itu juga gitu untuk yang jangka apa ya jangka menengah. Tapi kalau yang jangka panjang saya menganjurkan sih pilih yang defensif aja gitu. Biasanya di saham-saham blue chip memang sih, tapi ya kita kan kalau berinvestasi itu kan bukan membeli harganya, tapi melihat value-nya gitu. Baik. Yang artinya kita balik ke fundamentalnya, lalu harga wajarnya bagaimana, nah, kayak gitu. Jadi saran saya buat investor pemula, lebih baik kita pilih aja saham-saham yang menyesuaikan dengan budget kita, tapi jangan lupa saham-saham yang kita pilih kita juga yang defensif aja. Biasanya sih perbankan sih cukup defensif sebenarnya ya. Dan syukur-syukur di saham-saham yang blue chip gitu. Saya pas kita juga tenang. Karena kan kalau pemula itu biasanya karena sumber informasi referensinya juga masih terbatas, jadi kadang ketika ada panik market ya, biasanya mereka Mm. juga ikutan panik ya, kita atau FOMO ya istilahnya. Mm. Jadi untuk investor pemula sebaiknya beli saham-saham defensif seperti perbankan gitu ya Mas ya dan saham-saham blue chip begitu. Ya betul. Mungkin teman-teman bisa juga cek di indeks gitu ya, indeks yang mungkin yang perusahaan-perusahaan yang rajin bagikan dividen bisa dilihat di indeks high dividend atau apa lagi nih Mas, IDX 30 gitu mungkin ya, Betul. dan indeks lainnya. Baik, kalau untuk investor trader nih ya yang suka ber apa setiap hari atau enggak mingguan nih Mas, kira-kira momentum seperti ini sebaiknya di posisi mana gitu mereka? Oke. Kalau momentum ya kita bisa lihat kayak tadi kan ada sentimen apa kayak The Fed ya kan ya otomatis ketika Hmm. ada investasi laku pasar nih spekulasinya wah nanti The Fed akan menaikkan suku bunga di karena inflasinya 2,90 nih gitu di bulan Hmm. September nanti gitu. Nah ini bisa kita pastinya nanti kita bisa lihat nih di bursa Amerika gimana. Oh ternyata bursa Amerika menghijau dengan ekspektasi laku pasarnya ini apa ada kemungkinan The Fed menurunkan suku bunganya lebih awal gitu di bulan September. Nah, biasanya itu diiringi oleh penguatan mata uang rupiah gitu. Nah, kita bisa lah mencermati kayak sektor perbankan atau bahkan sektor teknologi mungkin juga bisa di sana ya. Karena memang sektor teknologi digital ini memang sangat positif sekali dengan kebijakan suku bunga gitu. Kalau suku bunganya memang nantinya diturunkan di bulan September, ya mungkin saham-saham kayak bank digital itu menarik untuk kita cermati nah, kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi perlu juga diperhatikan karena juga ada tensi di Timur Tengah. Jadi lawannya dari suku bunga itu sebenarnya di komoditas gitu. Kalau harga komoditasnya itu yang naik, nah ini potensi untuk penurunan suku bunga itu semakin kecil gitu. Nah kita harus memperhatikan. Ini kalau kita bicara secara teorinya ya gitu. Hmm. Yang biasanya kalau harga komoditasnya naik tuh kayak harga minyak dunia, terus juga harga batu bara, timah dan sebagainya gitu misalnya itu naik. Nah ini dia akan diiringi oleh kenaikan inflasi. Nah ketika inflasinya naik, nah biasanya ya otomatis suku bunga pun akan naik gitu. Hmm. Nah ini yang harus diwaspadai. Takutnya nanti ada tensi di Timur Tengah tinggi ya kan, pelaku pasar udah euforia nih, wah nanti Hmm. September akan turun. Memang Hmm. tensi Timur Tengah lagi high tension lagi, akhirnya ekspektasi yang semula di bulan September nantinya akan ada penurunan suku bunga, tapi di pending sampai November. Karena memang seingat saya sih, The Fed terakhir itu mengkonfirmasi kalaupun ada penurunan suku bunga, itu kemungkinannya di bulan November sih. Gitu. Itu komentar awal dari awal itu di bulan November nantinya. Itu pun dengan catatan tingkat inflasinya di angka 2%. Nah, kayak gitu. Ini kan masih 2,90 nih gitu. Ya, Ya ya. kan? Nah, jadi sekali lagi ini
kalau saya boleh bilang ini mungkin seperti kayak meredakan tensi di market aja gitu. Karena emang di tensi di mana di Timur Tengah masih tinggi kan. Mm-mm. Jadi kayak apa yang ada sekarang itu lebih kepada sentimen aja. Belum mencerminkan realitas fundamental atau makroekonomi yang ada. Karena kita tahu kayak The Fed ini kalau emang dia mau menurunkan suku bunga, saya pikir sih nggak perlu nunggu ini ya, nunggu November nanti. Enggak, tapi dari kemarin saya yakin mereka udah bisa gitu menurunkan suku bunga. Tapi kan tetap mereka mengacunya ke ini ke kebijakan mereka bahwasanya kita menunggu tingkat inflasi di Amerika itu di angka 2% gitu. Karena mereka juga harus mereka nggak hanya memikirkan kepentingan ekonomi global juga enggak, Mm-mm. tapi mereka juga harus apa memprioritaskan kepentingan negaranya juga kan Iya, gitu. betul. Kalau mereka seperti maunya pasar juga ya akhirnya yang terjadi bukannya keseimbangan tapi malah malah jomplang nantinya gitu. Dan yang merugi ya mereka juga. Jadi kalau pikir saya kita perhatikan harga komoditasnya di energi nanti bisa dinikmati ya mungkin kayak sekarang timah misalnya kalau memang harga timahnya nanti naik nah kita bisa perhatikan itu atau harga nikel emasnya juga udah mulai naik nah kita pilih saham-saham yang ada di sektor energi kayak kayak tambang batu bara nah kita tinggal kita aja kayak Adaro Indi Harum juga misalnya atau ITMJ dan juga IFR nantinya. Ini kan sementara ini kan seminggu terakhir ini kan sudah di saham perbankan kan yang di ini kan gitu Mm-mm. yang diterapkan berjalan nah kita tinggal pilih aja nih nanti cermati aja nanti harga komoditas dunianya nanti pilih aja saham-saham yang ada di sektor itu gitu. Ini untuk yang ini ya untuk yang trader atau swing Wing, biasanya ha. nanti gitu. Baik. Jadi dicermatin di saham-saham ini tadi ya energi gitu ya Mas ya. Jadi beberapa hal yang dapat menyebabkan apa namanya perubahan mempengaruhi harga ini dicermatin kayak inflasi itu bisa mempengaruhi di sektor-sektor mana aja. Terus Benar, the Fed benar. menaikkan suku bunga harus tahu nih teman-teman ya faktor-faktor apa aja yang terlibat nih terkait di suatu sektor atau saham tersebut. Baik, Mas Hmm, Maulana, ini ada pertanyaan ini di kolom Q&A dari Kak Nando Araya. Kak Telkom, bagaimana ya Kak? Saya masih lost nih saat ini gitu. Saham Telkom. oke. Eh, saya coba view dulu secara Ya. teknikal dan fundamental gitu ya. Kalau Mm-mm. Telkom ini sendiri sebenarnya sih sektor infrastruktur ya telekomunikasi Mm-mm. itu memang sebenarnya masih cukup menarik sih sebenarnya. Cuman untuk Telkom ini sendiri em, terlalu banyak yang apa ya kalau istilahnya kami itu kayak mengganduli gitu. Mulai dari yang itu ya kan terus yang kedua juga adanya project-project yang mungkin masih kehambat mereka gitu Telkom. Tapi kalau kita bicara tentang brandnya gitu dan fundamentalnya ini saya coba cek di platform kami Mm-mm. sebenarnya masih cukup cukup menarik sih sebenarnya sih untuk Telkom. Mungkin kalau hari ini karena YC-nya ini ya dia Hijau. di zona merah jadi masih sekarang udah merah sih Mbak Esti. Udah merah lagi Kita ya? ada koreksi ya wajar lah karena kan kita baru Ya. beberapa hari itu. Nah kalau kita lihat secara teknikal sekali lagi saya coba cek dulu. Oke kalau secara teknikal sih ini masih konsolidasi sebenarnya. Kalau untuk hariannya ya hariannya agak konsolidasi gitu di area ini di area support sebenarnya support satunya sih di 28 oke 2830 ini area supportnya sampai 2720 nantinya itu konsolidasinya di area itu nantinya. Kalau memang nanti berhasil di Telkom ini berada di nantinya kalau memang rebound kita ekspektasinya di 3160. Kalau udah di area itu, kuat di area itu ya confirm dia udah kembalikan arah ya atau konfirmasi dia udah rebound gitu jadi bisa ke 3200-an. Tapi kalau secara valuasi ini kita bicara valuasi artinya bukan untuk jangka pendek ya tapi Mm-mm. untuk jangka panjang gitu. Sebenarnya coba cek dulu untuk Telkom kalau untuk jangka panjangnya. Oke, kalau kita bicara fair value-nya, ini Telkom Mm-mm. ini berada di area 2760 ya. Buat yang bertanya itu, ini fair value-nya, estimasinya gitu. Sedangkan untuk secara industrialnya memang di angka 9.200-an ya. Ini secara industrinya gitu. Nah, cuman persoalannya kan memang masih banyak yang, ada yang saya sebutkan tadi, ada yang banyak yang gandoli gitu. Tapi overall sih, kalau untuk Telkom, saya lebih cenderung ke jangka menengah atau jangka panjang memang gitu. Karena sentimennya masih masih belum cukup untuk menggerakkan saham ini untuk berada di area bullish-nya ya. Kalau rebound dia harus ke 3160 dulu. Kalau udah di 3160
saham ini masih ini menarik untuk kita cermati. Selama masih di bawah itu, saya pikir dia akan terkonsolidasi di area support. Yang mudah-mudahan nggak tambah dalam lagi itu. Gitu. Karena kalau kita lihat di sini ada peluang dia sampai ke kalau dia nggak kuat di 2830 kan, ada peluang dia sampai ke 2720 nantinya. Gitu. Tapi saya harap sih nggak sampai di bawah 2830 ya, cukup konsolidasinya di 2830 itulah gitu. Nanti kalau ada rebound dia bisa ke 2920 dulu resisten terdekatnya, nanti area supportnya di 3 ribuan. Nah, kalau udah di area 3 ribuan, 3160 itu tadi, dia bisa untuk confirm, dia beli lagi, karena ada gap atas ya, di 3400 nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjawab gitu. Jadi untuk sementara, dia akan terkonsolidasi dulu 2832. Yang mudah-mudahan nggak sampai tembus support lagi ya, supaya nggak turun. Ini ada tanggapan nih Kak dari Mas dari Kak Nandonya. Berarti untuk jangka pendek saya mending hold atau cut loss ya Kak. Di cut loss kalau Nah, di angka berapa tuh Mas sebaiknya? waduh, kalau cut loss ya gitu, saya nggak menganjurkan ini ya untuk Oke. saham Telkom ya, karena kan kalau saya bilang nih cukup saham yang defensif sebenarnya sih, dan Hmm, memang kalau Telkom ini sih lebih cenderung untuk jangka menengah ya, untuk jangka panjang gitu. Nah, kalau mau buat trading sebenarnya sih, tidak bentar bisa kalau mau buat kan trading gitu ya. ya Atau memang mengubah saya dulu. ininya arah investasinya gitu mungkin ya. Nah, bisa gitu. Karena emang gitu, ini bukan apa ini kan BUMN ya. Kami juga bisa Hmm, saya bilang ini cukup defensif. Hanya memang kalau untuk trading sih ya harus di depan layar ya gitu, nggak bisa kalau di gitu, karena memang dia volatilnya tinggi dan cenderung mengikuti ISG juga gitu. Nah, kalau memang mau cut loss, balik lagi ke trade plan-nya, apakah sudah di area 2 sampai 3%. Kalau memang trade plan-nya adalah ketika sudah turun saham kita atau porto kita di area 3%, ya kita harus disiplin kan gitu. Ini kalau mau trading gitu ya kan. hmm, hmm, Nah, tapi sekali lagi saya nggak menganjurkan hmm. karena saya ini disclaimer on aja ya, karena saya keputusan balik lagi ke Mas Nandunya juga, Kak Nandunya gitu nanti. Jadi saya pikir sih balik lagi review lagi trade plan-nya, apakah memang mau trading plan-nya itu ada Telkom, dan apakah ketika loss atau harganya turun sampai -3% itu memang sudah merupakan trading plan dari Kak Nandu sendiri, kita harus cut loss itu. Nah, jadi kalau mau trading, sekali lagi harusnya trade plan-nya juga. Kalau masih di area 3%an, ya disiplin aja gitu. Tapi kalau memang belum ada trade plan, sebelumnya belum belum ada trade plan kan, kalau udah minus sekian saya baru mau enggak. Kita kita harus review lagi gitu. Kita harus pastikan gitu. Benar nggak kita mau trading gitu. Dan kalau mau trading pastikan terutama untuk saham Telkom ini harus di depan layar gitu. Karena volatilitasnya itu seiring dengan ISG sih biasanya kayak gitu. Jadi saya cuma bisa bilang ya kembali lagi ke trade plan-nya bagaimana gitu. Apakah mau cut loss satu di angka 3%, nah itu kembali lagi ke Kak Nandunya aja gitu. Baik, emang kalau sebenarnya buat investor tuh yang penting ini ya disiplin gitu ya, agar tidak lebih terjerumus. Jadi kayak kita di awal sudah menentukan kalau profit di maksimal di batas berapa, berapa persen gitu ya Mas ya. Misalnya ntar Ya. mau naik-naik lagi bakal jadi greedy gitu takutnya. Dan kita nggak tahu kan pasaran apa hari ini gimana atau ke depan gimana, dan kita mungkin besoknya nggak sempat buka aplikasi trading gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman diharapkan bisa memiliki trading plan gitu Mas ya. Betul, Baik Mas, betul. sebelum kita mengakhiri nih, karena belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lagi online hari ini, kira-kira ada promo nggak nih Mas dari RHB Sekuritas? Mungkin pas lagi momennya 17 Agustusan nih ada momen apa gitu? Oke, kalau dari RHB sendiri, kami ada ini ya, ada pelatihan gitu nanti. Ya buat teman-teman yang pemula bisa belajar gitu, Hmm, baik datang langsung ke kantor kami. Atau kalau nggak salah nanti tanggal 26 kita ada SPM ya, Mbak Edi ya, ya, dengan tanggal Edi. 26 Agustus Nah, ya. ya, kita nanti bisa ketemu di sana, kita belajar bareng di sana gitu. Mudah-mudahan ini bisa bisa jadi referensi ya buat buat teman-teman sobat ide semua, terutama untuk Kak Nandu nih. Saya harapin nanti tanggal 26 bisa join. Kita bisa ngobrol lebih 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 intens nanti ya. Gitu. Nah, saya nanti kita bisa lebih lebih berdalam lagi gitu. Karena memang sekali lagi high risk is high return gitu. Jadi ada risiko yang besar tapi juga ada peluang yang bisa kita ambil gitu. Nah, ini yang kita harus manfaatkan. Nah, saran saya sekali lagi buat teman-teman untuk yang pemula terutama, pastikan carilah broker ya atau sekuritas yang ada brokernya gitu. Kenapa ya? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu ya kan. Nah, kalau ada brokernya kita ada sparring partner tuh, gitu untuk sekedar tukar informasi, referensi gitu atau ngasih pandangan. Nah, kayak gitu ya.
gitu. Tapi kalau untuk ISG saya pikir sih dengan pola inverted head and shoulder sekarang ISG masih Mm-mm. ada peluang lah paling enggak ke 7.500 lah dalam beberapa hari ke depan. Jadi nggak perlu takut ya. Terutama Mm-mm. kalau yang megang saham-saham BUMN, yang penting pastikan sahamnya itu blue chip dan defensif. Saya pikir sih masih aman untuk yang Baik, pemula. baik. Jadi teman-teman bisa datang ke kantor IDX nih ya. Kebetulan kita tanggal 28 Agustus bersama PT RHB Sekuritas Indonesia akan mengadakan sekolah pasar modal. Teman-teman bisa daftar langsung ke IG kami. Nanti ada link yang bisa diklik oleh teman-teman di tanggal 28 Agustus. 2 minggu lagi nih Mas ya. Oke, kalau begitu. Alhamdulillah. Baik, Mas Maulana, karena tidak terasa nih kita hampir setengah jam ya bersama dan berdiskusi terkait dengan pasar modal, dan terima kasih juga ke Kak Nando Araya karena sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Maulana dan Sobat IDX yang telah bergabung pada sesi diskusi pasar modal, dan untuk yang baru bergabung, nanti tayangan ini bisa juga dilihat di feed kami, jadi teman-teman tetap dapat informasinya. Baik, terima kasih Mas Maulana atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi. Oke, Terima makasih Mbak Esti. kasih. Thank you, guys. Ya.